yang terhimpun dalam batu penawetengan itu amanat-amanat tua dari para leluhur yang hampir sebagian besar tidak lagi ditaati oleh generasi muda, tidak lagi dipelihara lah oleh generasi muda sekarang. Esa kita sumerar kita esa, itu pengertian yang paling dalam sekali. Karena apa? Esa kita sumerar artinya kalau kita sudah merasa sebagai kita ini bukan cuma sebagai kesatuan genealogis, tapi kesatuan visi dan misi untuk membangun tanah air, bangsa dan negara, maka marilah kita menyebar kemana saja. Tapi ingat, dimanapun kita berada, kita harus kembali mengingat persatuan yang pernah kita ikrarkan. Nendo Leos, halo teman-teman, selamat datang di Minahasa Podcast. Masih bersama kita Henry dan kita partner ada Dela, masih sama. Masih sama masih ya? sama, oke. Del, hari ini torang mau bahas mengenai torang warisan budaya. Oke, masih dengan budaya. Masih dengan budaya tentunya. Dimana torang lihat dari episode-episode sebelumnya banyak sekali nilai-nilai yang sangat bagus, peninggalan warisan dari torang leluhur atau Minahasa yang sangat membangun torang jati diri sekarang. Untuk melangkah ke masa depan. Setuju? Dan itu torang tidak dapat selama bersekolah kan? Tidak dapat sama sekali. Nilai-nilai luhur torang tidak dapat. Dan torang masih bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa tentunya. Benar sekali. Masih dengan Pak Fendi yang akan sama-sama torang membahas ini, nilai luhur Kang yang ditinggalkan oleh torang leluhur tentunya. Betul sekali. Oke. Pak Fendi, halo. Selamat datang di Minahasa Podcast lagi Pak Fendi. Ketemu lagi. Iya. Pak Fendi, langsung saja. Tadi Pak Fendi sudah dengar kita dengan Dela pembicaraan terkait dengan warisan torang leluhur. Karena di episode-episode sebelumnya banyak sekali yang torang bahas dan itu sangat-sangat nilai positif yang membangun torang jati diri. Sebelumnya kita sendiri belum tahu, Dela juga belum tahu. Tetapi melalui torang pembahasan itu torang jadi kenal lagi torang tau Minahasa, torang leluhur seperti apa. Mungkin masih ada lagi Pak Fendi nilai-nilai yang belum torang pahami khususnya di generasi muda ini. Nah, itu yang bagus sebenarnya kita ketahui bersama. Sebenarnya masih banyak sekali nilai-nilai. Kita sering dengar kutipan yang disampaikan oleh para pejabat, sering maleoleosan, tombo-tombolan, apalagi malinga-lingaan ada barangkali. Lalu ada banyak sebenarnya, ada maleloloan, saling merindukan. Sawang-sawangan. Iya, masawa-sawangan. Jadi kalau dibilang sawang, kalau didua kalikan huruf anggap konsonan akhirnya itu NG dihilangkan dulu, baru muncul lagi di kedua, sehingga masawa-sawangan cara mengucapkan yang benar. Bukan masawang-sawangan, bukan maleos-leosan, tapi maleo-leosan, begitu. Ujungnya hilang ya di awal. Ya di awal konsonannya dihilangkan dulu, nanti dimunculkan lagi di kedua. Di akhir. Seperti itu. Tadi Pak Fendi sempat singgung maleos-leosan, matombol-tombolan. Itu apa? Leos berarti dari kata leos, dari kata tombol, atau seperti apa itu Pak Fendi? Nah ini menarik karena ini akan masuk jauh ke pendalaman dari aspek selain linguistik juga filosofisnya. Mengenai tadi leos, tombol, esa. Nah, saya mulai dulu dengan penjelasan singkat. Ini sebenarnya merupakan kerinduan dari generasi muda di luar negeri, khususnya dari negara Amerika,
mereka menanyakan langsung ke saya beberapa waktu yang lalu mengenai 3 istilah ini. Saya kira ini juga bisa mewakili generasi muda di Indonesia. Karena ada sama kerinduan ingin mendalami budaya Minahasa di daerah di negeri asing. Saya kira itu harus lebih jauh dari itu, lebih kuat dari itu lagi upaya generasi muda justru di tanah Minahasa untuk mendalami budayanya sendiri. Iya, benar sekali. Jadi saya jelaskan mengenai leos. Itu sebenarnya awal kata leos itu baik ya. Tapi dia setelah diberikan macam-macam imbuhan itu terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, dia bisa menjadi beratus-ratus bahkan beribu-ribu kata jadian. Yang semakin jauh kita belajar akan semakin dalam artinya. Nah, kalau kata leos, kalau kita sebut maleo leos artinya saling berbaikan. Saling berbaikan. Tapi ada banyak yang bisa kita salah ucap. Misalnya kalau kita mau ucap leleos itu bukan baik, tapi itu adalah sejenis bumbu dapur. Oh, leleos. Orang di Tondano atau di Manado bilang dia daun bawang itu leleos. Itu contohnya. Jadi kita harus hati-hati dengan awalan, sisipan dan akhiran karena banyak yang nanti akan terjerat di kesalahan-kesalahan yang tidak perlu ya. Dan saya jelaskan waktu itu tentang leos dalam kaitannya dengan tombol, dalam kaitannya dengan leos, tombol, esa ya. Nah itu saya ungkapkan itu dengan satu kalimat, apabila ketiga istilah lokal ini kita boleh gabungkan jadi satu kalimat maka berbuat baiklah leos. Dalam bentuk saling menunjang, tombol. Agar supaya semakin memperkuat rasa persatuan esa. Jadi begitu. Jadi saya jelaskan agar supaya ada di Minahasa ataupun ada di tanah rantau. Tanah rantau terbagi atas 2 ya. Kalau merantau di dalam negeri disebut sumengkot. Ya, kalau merantau ke luar negeri orang sering sebut diaspora disebut mengayo. Sumengkot. Jadi ada sumengkot, ada mengayo. Dan kita harus tahu membedakan karena semakin jauh dari tanah kelahiran sendiri Minahasa maka istilahnya juga beda ya. Kalau hanya dalam negeri sumengkot, kalau sudah keluar negeri sudah mengayo, itu beda, itu contoh. Nah, semakin jauh dari tanah air Minahasa, tanah tumpah darah Minahasa, tentu semakin jauh informasi mengenai asal usul sendiri dan sudah terdominasi, terhegemoni oleh budaya-budaya dari luar di tempat berada. Iya, benar. Dan itu harus diimbangi dengan kerinduan yang besar untuk mendalami budayanya sendiri. Betul. Untuk apa? Untuk memperkuat jati diri sendiri. Kita tidak akan kehilangan jati diri sebagai manusia Minahasa sejati kalau kita mendalami kebudayaan kita sendiri. Baru kita bisa mengadaptasi atau menafsir, menyesuaikan dengan budaya-budaya dari luar di tempat kita berada. Yang kira-kira begitu. Iya, menarik Pak Fendi. Kita pernah baca Pak Fendi mengenai suatu kalimat yang ada di peristiwa Batu Pinawetengan. Tapi kita agak lupa itu kalimatnya seperti apa. Tapi intinya dia menyebutkan bahwa pada saat kita menyebar, kita satu. Pada saat kita satu dan kita menyebar. Atau kita agak lupa itu Pak Fendi. Nah, mungkin Pak Fendi bisa tahu dan bisa menjelaskan. Karena Andre sudah masuk jauh ke akar Minahasa yang sesungguhnya. Nah itu dia. Yang terhimpun dalam Batu Pinawetengan itu amanat-amanat tua dari para leluhur yang hampir sebagian besar tidak lagi ditaati oleh generasi muda, tidak lagi dipelihara lah generasi muda sekarang. Contohnya seperti tadi itu. Di Batu Pinawetengan disebut Sa kita esa sumerar. Sebaliknya. Sumerar kita esa. Sumerar kita esa. Jadi esa kita sumerar, sumerar kita esa. Itu pengertian yang paling dalam sekali karena apa? Esa kita sumerar artinya
kalau kita sudah merasa sebagai kita ini bukan cuma sebagai kesatuan genealogis, tapi kesatuan visi dan misi untuk membangun tanah air, bangsa dan negara, maka marilah kita menyebar kemana saja. Tapi ingat, dimanapun kita berada, kita harus kembali mengingat persatuan yang pernah kita ikrarkan. Nah, apakah sampai sejauh ini generasi muda ikrar dengan budaya sendiri, bersatu, menyatu dengan budaya sendiri? Silakan menyebar. Tapi ingat, kalau sudah mengadaptasi dan mengadopsi budaya-budaya yang lain, dengan kata lain, dengan teknologi yang semakin tinggi, maka akar budayanya harus semakin dalam. Kira-kira seperti itu implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Wow, gitu Del. Apa tadi Pak Fendi? Sumerar kita esa. Esa kita sumerar. Esa kita sumerar. Sumerar kita esa. 3 kata dibalik-balik saja sudah. Oke. Jadi kalau teman-teman mau katuk dan keluar dari Tanah Minahasa tuh, jangan lupa bahwa kita esa. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya, begitu maksudnya. Tahu enggak? Saya kira sudah bisa menangkap sedikit inti hakikat dari filosofi Minahasa. Iya, betul. Pak Fendi, ini menarik sekali. Mungkin Dela juga tahu. Kalau orang lihat media sosial sekarang ada tagar-tagar yang lagi booming, yang kabur lagi viral. aja dulu. Ya, kabur aja dulu. Mungkin ini menarik, bahkan sampai ada pejabat yang mengeluarkan statement bahwa anak-anak atau netizen yang mengeluarkan tagar itu dibilang apa? Tidak nasionalis. Tidak nasionalis, katanya. Salah satu oknum pejabat. Salah satu oknum. Betul. Ada juga beberapa sih, bukan cuma satu. Yang viral satu. Oke. Tapi kalau kita lihat dari nilai luhur dari leluhur kita, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fendi, sumerar, esa kita sumerar kita esa. Apakah itu tidak nasionalis? Iya. Pak Fendi, tanggapannya bagaimana? Nah, ini satu hal yang sebenarnya sedang ramai dibicarakan saya kira, dan saya kira itu tidak selangsung atau sedalam itu menyentuh kepribadian dari generasi muda yang sekarang ya. Iya. Saya kira tidak bisa kita menjadikan itu sebagai indikator untuk mengukur tipis tebalnya nasionalisme. Iya. Ya, saya kira begitu. Jadi siapapun yang masih beranggap demikian, saya kira bisa terjebak dalam kekeliruan dalam bidang apa saja. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan meresapi arti kata persatuan dulu. Karena itu yang perlu. Di luar negeri, anak-anak muda di sana menanyakan ke saya, itu saya kira bertitik tolak dari kerinduan mereka akan kata satu. Apa sih kata satu itu dalam budaya Minahasa? Iya. Nah, kata satu itu sebenarnya kita harus mulai dari dasar. Itu adalah bagian dari sistem hitung Minahasa ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan itu di komputer juga sudah tahu bahwa itu jadi dasar perhitungan komputer untuk angka 0 sampai 9. 10 adalah gabungan 1 tambah 0. Jadi begitu. Dan di Minahasa ini saya pikir suatu kebanggaan tersendiri. Karena sangat sedikit suku bangsa di dunia yang memiliki sistem hitung yang dimulai dari 0. Kita punya 0, sehingga kita bisa hitung 0 sampai 9. Jadi mulai dari eti, esa, rua, telu, dan seterusnya itu yang jarang sekali orang mendalami. Karena itu kita terpengaruh dengan banyak bahasa-bahasa dari lain, sehingga kita melupakan nilai budaya kita sendiri yang jauh lebih tinggi dari mereka. Dalam arti kata nilai filosofinya itu mulai dari 0 itu jarang sekali. Nah, kita coba dalami kembali dan mari kita bangkitkan kebanggaan kita kepada para leluhur kita yang bisa menemukan sistem hitung yang sedemikian rumit. Saya kira itu penting untuk kita harus bangga sebagai satu etnik. Menarik sekali Pak Fendi. Ternyata kita baru tahu kalau misalnya orang leluhur ada yang jadi penulis, mungkin aljabar matematika itu berasal dari Minahasa. Tapi ternyata ya sejarah membuktikan bahwa
Al-Jabar itu lahir dari Timur Tengah, karena satu saja Pak Fendi, mereka menempatkan angka 0. Itu tuh algoritma, terjadi algoritma. Nah, Bahkan itu. kalau kita sudah mengenal itu dari zaman dulu, sudah ada angka 0, bisa jadi penemu aljabar matematika itu dari Minahasa. Nah, Catat ada lagi itu. yang bisa saya Ya. tambahkan. Saya kira Minahasa ini merupakan sedikit dari etnik yang memperhitungkan garis sertifikasi sosial dengan angka-angka. Ah, Ya, kita bisa gali dari sejarah Minahasa tentang sertifikasi sosial itu sebagai sertifikasi tertinggi itu disebut Makaruasio. Yang artinya 2 kali 9. Mana ada sertifikasi di dunia yang dihitung berdasarkan angka-angka. Saya kira Minahasa itu. Lalu generasi yang paling bawah itu Pasio Wantelu. Tapi di antaranya generasi menengah itu disebut Makatelupitu. Nah, bagi kita harus mempertanyakan apa sih yang menjadi penyebab sehingga muncul istilah-istilah itu. Kalau kita rinci satu demi satu, 2 kali 9 dijumlahkan itu bisa jadi 18. Tapi bukan jumlah yang mereka, tapi nilai yang ada di balik angka 2 dan 9. Jadi 2 kali 9 artinya 9 itu mewakili kesempurnaan. Jadi seorang manusia Minahasa itu 2 kali sempurna. Apanya yang sempurna? Lahirianya dan batinianya. wow. Makanya itu golongan paling atas. Karena mereka harus memberikan keteladanan mengenai kemurnian jiwa dan kesungguhannya bekerja dan sebagainya bagi masyarakat yang lebih banyak. Kemudian Makatelupitu 3 kali 7. Apa sih yang 3, apa yang 7? 3 itu adalah selain jiwanya, badannya dan ilmunya. Harus 7 itu wakil dari 9. Jadi 3 kali 7 kali 3 maka 3 kali 7 3 kali sempurna. Apa yang tersempurna? Hayatia, rohanianya dan ilmu yang dia kuasai. Wow. Begitu. Saya kira ya boleh dikata hampir tidak ada, tapi ada juga suku-suku bangsa yang lain yang memiliki sistem hitung, tapi mengenai stratifikasi saya kira tidak seperti itu. Luar biasa Pak Fendi. Terima kasih Dela. Mantap. Kita harus bangga sebagai orang Minahasa. Kehabisan kata-kata melihat fakta sebagai itu Minahasa. Pak Fendi, terakhir Pak Fendi, mungkin Pak Fendi bisa meninggalkan pesan-pesan buat kita semua generasi muda terkait nilai-nilai luhur ini, untuk bagaimana generasi muda melakukan setiap aktivitas praktisnya seperti apa, dan untuk mereka bisa melangkah ke masa depan seperti apa melalui nilai-nilai luhur ini. Nah, saya harus kembali ke nilai-nilai yang dipertanyakan oleh generasi muda di luar negeri ya, mengenai Leos tombol esa ya. Iya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebaikan. Jadi generasi muda Minahasa harus lebih menitik beratkan pada nilai kebaikan. Oke. Ya, jangan refleksi mengenai nilai-nilai kebaikan itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan tombol. Tombol kita jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Tetapi tombol mewajibkan kita mempedulikan orang lain sama seperti mempedulikan diri sendiri. Terutama bagi mereka-mereka yang termarginal ya, yang membutuhkan uluran tangan. Kita jangan mengabaikan mereka yang mengulurkan tangan, karena pada suatu waktu juga kita membutuhkan uluran tangan orang lain. Iya. Kemudian tombol itu seperti itu ya, dan yang terakhir yaitu esa, yaitu bangkitkan kembali. Saya tekankan bangkitkan kembali rasa persatuan dan kesatuan Ya. dari kita sebagai orang Minahasa. Karena saya kira apapun yang ada sekarang, yaitu kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan pendidikan, dan apa saja, sudah membuat kotak-kotak yang sedemikian rupa sehingga kita melupakan bahwa kita ini sebenarnya siapa. Dan kita harus kembali kepada persatuan seperti itu. Saya kira demikian.
ternyata orang penilai-nilai luhur DP kebaikan memang, DP ajaran memang baik-baik dan cuma ya for tamang-tamang di luar sana tuh yang lengkali torang deng torang jatuh bermasalah misalnya. Mari torang bau ini video kok dengar baik-baik tuh penjelasan Opa Fendi tentang nilai-nilai luhur dari Minahasa itu sendiri. Karena itu torang pe jati diri. Bais, mantap. Jadi esa kita sumerar kita esa. Mantap sekali memang. Oke, Del. Mantap. Jadi teman-teman, demikianlah torang pe episode kali ini dan torang tidak akan bosan-bosan mengingatkan teman-teman untuk yang tertarik baca buku tentang Minahasa. Di dalam sini so banyak sekali nilai-nilai luhur yang akan torang pelajari teman-teman. Jadi boleh klik link di bawah untuk mengakses ini buku dan torang jamin teman-teman akan dapat banyak sekali ilmu tentang torang pe budaya Minahasa di dalam sini. Dan jangan lupa share-share ini video supaya daripada torang share-share hal yang buruk-buruk, lebih baik torang share hal yang baik-baik. Toh, share, like, komen untuk menopang torang pe channel ini supaya torang tetap terus semangat mempersiapkan materi-materi tentang budaya for semua teman-teman. Kalau ada pertanyaan Kak dari Oke, iya Kang. Kalau ada pertanyaan boleh langsung komen. Boleh langsung komen. Boleh, so ada pertanyaan di belakang? Nggak ada kan? Boleh langsung komen di bawah dan kalau ada usul-usul orang berikut mau bahas apa boleh teman-teman komen. Nanti orang bahas sama-sama bersama ahlinya Pak Fendi. Ya, iya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Fendinya, Pak Fendi untuk sharingnya. Semoga bermanfaat ya. Iya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nendo Leos. Bye bye.